Terima kasih Bu Ana selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya mau pantun juga boleh nggak? Seperti Bu Fadila sama Miss Anis tadi ya. Iya, ya. Makan durian di Jelambar. Bapak Ibu yang keren, apa kabar? Nah, gitu aja. Iya, baik. Terima kasih yang saya hormati Ibu Haja Dr. Fadila MPD. Panggilan kesayangannya Bu Eva ya, Bu? Ya. Ya. Kemudian Ibu Anissa Syaukat SS selaku Kepala Sekolah SD Bunaya dan juga Ibu Yulianti Ketua Komite SD Bunaya Islamic School beserta seluruh pengurus komite. Terima kasih Bu Yuli menghubungi kami ya, alhamdulillah. Dan buat Bapak Ibu guru Bunaya Islamic School dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di acara seminar online siang hari ini ya. Terima kasih ini Masya Allah. Ini kalau lihat kata-kata Bunaya tadi langsung ingat surat Luqman ya Bunaya, wahai anakku, Masya Allah ya. Baik, sayangnya waktu saya kecil Bunaya Islamic School belum ada, jadi nggak masuk situ ya. Saya waktu SD di Duren 3. Tadi saya lihat ada yang dari Duren 3 berapa tadi? Duren 3 13 ya. Iya, saya dulu Duren 31, Bu. Tadi saya lihat ada yang dari Duren 3 ya, Masya Allah. Baik, hari ini saya diamanahkan oleh panitia untuk membahas mendampingi anak belajar di rumah saat pandemi jadi emosi atau happy. Tapi sebelumnya saya mau kasih apresiasi tadi yang bikin video ilustrasi mendampingi anak belajar di rumah tuh keren banget itu. Bagus banget ya, luar biasa bikin. Baru kali ini hampir setiap hari saya kunjungi sekolah-sekolah lewat webinar, baru Bunaya Islamic School bikin ilustrasi mendampingi anak seperti yang tadi. Keren. Keren, kreatif banget ya. Ya baik, saya seperti biasa mohon izin untuk mempresentasikannya dengan menggunakan slide presentasi. Jadi Bu Ana saya izin share screen dulu ya. Kemudian bisa langsung kelihatan. Iya, sudah terlihat ya. Bentar saya pindahkan dulu supaya hitam. Nah, sebentar. Ya, baik. Mendampingi anak, emosi atau happy? Wah, ya. Kalau tadi saya lihatnya ibu-ibunya happy aja kok tadi ya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit emosi negatif mah biasa ya. Ya, baik. Sekarang yang penting adalah kita harus menerima kondisi pandemi ini dengan penuh kesadaran. Ya, ini bukan maunya sekolah, bukan maunya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bukan maunya negara ya. Tetapi ini memang kondisi sekarang masih di dalam kondisi pandemi, walaupun sudah dikategorikan new normal ya. Tapi tetap kita harus hati-hati nih, ya. Baik, mungkin di negara lain seperti Korea Selatan sudah sektor pendidikan sudah dibuka, jadi mereka menetapkan protokol kesehatan seperti ini harus ada jarak di antara murid, kemudian pakai masker, ya. Kemudian di Thailand juga sudah mulai dibuka, tetap juga begitu, jaga jarak, pakai masker. Di Cina sudah juga duluan dibuka, ya tapi tetap itu tadi jaga jarak, pakai masker, nggak semuanya yang masuk harus penuh seperti sebelum pandemi. Bahkan ada beberapa sekolah di Cina dia menggunakan tabir dari Mika ya, dari Mika, dan di kantinnya juga begitu pakai tabir yang dari Mika ya kalau nggak salah ini ya. Bahkan juga di Cina ya, karena mungkin dia duluan ya, karena kan pandemi dari sana ya. SD-nya pakai begini topinya nih, ya, supaya menjaga jarak. Karena bukan apa-apa, anak-anak ini kan seneng banget kalau di sekolah ketemu temennya, ya suka berangkulan dan sebagainya. Makanya diberikan topi yang ada jaraknya. Ini setengah meter nih. Jadi kalau antara setengah meter nggak ketemu, berarti dia sudah social distancing, kayak gitu. Muncul ide-ide kayak gini. Walau alam nanti di Bunaya apakah juga akan seperti ini ya. Nah. Cina bisa muncul ide kayak gini karena kaisar mereka topinya kayak gini. Jadi terinspirasi dari topi kaisar mereka yang panjang-panjang gini, akhirnya mereka buat entah dari karton atau dari balon ya, balon yang ringan tuh yang bisa dibentuk sedemikian rupa gitu ya. Nah,
Satu saat kalau nanti sektor pendidikan sudah mulai dibuka perlahan-lahan, kita akan masuk dengan protokol kesehatan, yaitu pakai masker. Makanya anak-anak juga harus dilatih nih pakai masker, karena kalau nggak biasa malah sakit kepala nih pakai masker ya. Kemudian belajar untuk social distancing ya, dan kemudian itu tadi selalu cuci tangan, hati-hati pegang dan sebagainya. Nah, ya, ini satu saat akan masuk seperti itu karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan ya. Tapi karena sekarang kita masih di rumah saja, maka kita ya berupaya untuk mendampingi anak belajar di rumah ya. Dan ada 5 hal penyebab anak jenuh ya. Katanya nih, kata para murid, dia diminta mengerjakan soal-soal di LKS dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak ada interaksi antara guru dan murid ya. Walaupun Zoom ini nampaknya kita bisa dialog, tapi tetap aja murid-murid menganggap ini menyulitkan ya, menjenuhkan. Kemudian murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online. Ada sekolah yang dari pagi sampai sore, itu terlalu capek, itu terlalu lama ya. Karena lebih dari 6 jam. Walaupun dikatakan yang sore itu ekskul Mbak Aisyah, iya, tapi kalau setiap hari kayak gitu, itu memberatkan. Ini yang bikin jenuh ya. Tapi kalau misalnya hanya sampai jam 12 atau setengah 1 paling enggak, ini masih lumayan ini. Dari pagi mungkin jam setengah 8 sampai jam setengah 1 ya. Kemudian murid tidak terlibat dalam perencanaan cara belajar, tapi saya sekarang lihat sekolah-sekolah yang bagus, sebelum belajar anak-anak, wali kelasnya tanyakan satu-satu, ada yang mau dicurhatin nggak sayang, nah, itu bagus tuh. Karena murid perlu tempat curhat, maka 15 menit atau 30 menit pertama bersama wali kelas, ini perlu dilaksanakan. Saya yakin juga di Bunaya sudah begitu ya. Kemudian tidak ada pengarahan cara penggunaan aplikasi media, belajar digital dan sinyal yang hilang timbul. Nah ini beberapa tempat yang kesulitan sinyal dan juga aplikasi secara digitalnya sulit. Nah ini akan membuat jenuh ya. Dan yang kelima, guru dan orang tua tegang dan membuat murid terstimulasi emosi negatif. Ya. Jadi inilah 5 penyebab yang membuat ananda kita jenuh, bahkan membuat kita juga tegang. Ya. Padahal kondisi sekarang ini semua sama-sama belajar. Ya, orang tua belajar menjadi multifungsi kembali. Bapak Ibu guru juga belajar bagaimana mengajarkan lewat online yang membuat anak supaya tidak terlalu jenuh ya. Dan anak juga lagi belajar beradaptasi. Walaupun kita udah setengah tahun, tetap karena sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun kita belajarnya adalah tatap muka. Pada saat online tetap kita shock culture ada, tetap shock budaya ada, ya. Nah, jadi kalau dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Mas Menteri ini Pak Nadiem Makarim kan beliau sudah memberikan prinsip kan, karena orientasi kita pertama adalah kesehatan dan keselamatan. Ini makanya Kemendikbud memberikan kebijakan sekolahnya online, kemudian diminta supaya adaptasi kurikulumnya fleksibel, ya. Nilai karakter yang sesuai dengan dan realistis, ya, menyenangkan dan menggembirakan, ini penting sekali, menyenangkan dan menggembirakan. Kemudian juga ada nantinya blended learning, ini sudah mulai ada sekolah yang blended learning dan tentu melibatkan orang tua, ya, ini prinsip-prinsipnya, sehingga kalau sekolah yang bisa mengikuti prinsip ini itu pastinya meringankan orang tua dan juga meringankan anak-anak. Mau nggak mau ini kurikulum ini harus fleksibel. Ini ada standar kurikulum yang harus adaptasikan karena kondisi sekarang adalah kondisi yang memang tidak normal seperti biasanya, tetapi disebutnya new normal ya. Jadi kalau disebut blended learning itu adalah antara online learning dan face to face learning. Satu saat pada saat sektor pendidikan sudah bisa dibuka karena zonanya hijau, ini akan ada sebuah program lagi yang disebut blended learning. Ya, online, kemudian face to face, tapi nggak bisa setiap hari, mungkin seminggu 2 kali, 3 kali, dan nggak bisa lagi dari pagi sampai sore sebagaimana seperti dulu ya, apalagi yang sudah ekskul. Nah, ini akan ada nih blended learning ya. Baik, kemudian gimana caranya supaya orang tua, guru dan anak, ya ini tadi harus membuka komunikasi dengan pihak sekolah dan guru wali kelas. Ya, insya Allah saya yakin Bunaya Islamic School ini sudah punya jalur yang untuk bisa berkomunikasi ya. Ini asiknya kalau kita di era digital sekarang, masing-masing punya WA group parent yang bersama wali kelas masing-masing ya. Ini udah benar. Jadi harus komunikasinya ditingkatkan. Kemudian mengajak diskusi anak untuk menyusun jadwal belajar daring selama sepekan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sudah lakukan. Boleh dilakukan Sabtu sore atau Ahad sore ya.
Kalau apalagi yang anaknya lebih dari satu, diatur, kita ngatur ada nggak ulangan, ada nggak ujian di dalam minggu ini, siapa ada di mana, di meja mana, dan sebagainya gitu kan. Kalau misalnya mejanya tentu kecil atau ruangannya kecil, maka ya harus pakai headset dan sebagainya. Ini harus diatur memang. Kalau perlu ya jadwalnya diketahui, bisa ditempelkan di tempat khusus seperti ini atau di kulkas biasanya. Kalau kami di kulkas, jadi hari ini siapa saja yang ulangan supaya kita nggak mengganggu dia, siapa saja yang aktivitas ada di mana gitu. Pembagiannya begitu ya. Makanya kalau nanti di meja belajar siapa yang di meja makan, kemudian nanti siapa yang di bawah, siapa yang di atasnya ini kan. Yang anak-anaknya lebih dari satu mungkin disiapkan fasilitas gadget, apakah yang satu pakai smartphone, yang satu pakai laptop dan sebagainya ya. Mudah-mudahan ini sudah jadi sebuah kebiasaan sekarang karena sudah setengah tahun ini ya kayak gini ya. Dan apa kebutuhan dasarnya tentu terpenuhi, makan minum, mandi anak juga harus teratur juga sebisanya karena belajar dengan kondisi segar itu jauh lebih menyenangkan. Tapi kalau misalnya terlambat sedikit anak ini bangun dan sebetulnya udah mulai belum sempat mandi ya sudah masih dimaklumi ya, inilah enaknya pandemi ya. Tapi kalau enggak ya misalnya pagi belum sempat mandi ya sudah sore saja. Artinya Bunda nggak usah terlalu panik juga terhadap hal-hal yang terlalu saklek, terhadap hal-hal yang kalau saat itu mana yang penting mana yang genting ya. Pakaian seragam tentu ya. Walaupun mungkin anak-anak di bawahnya pakai sarung atau pakai celana atau rok yang lain ya itu ya terserah aja karena memang duduk lama di kursi untuk daring ini membutuhkan bawah itu yang nyaman ya. Mungkin kalau kebiasaan pakai seragam buat dia panas atau segala macam terus kita mau ada yang Bunda aku pakai celana training aja sok atuh ya mangga aja. Dan peralatan gadget akhirnya menjadi kebutuhan dasar saat ini ya. Tinggal itu tadi atur bagaimana siapa yang pakai smartphone kah, siapa yang pakai laptop kah. Syukur-syukur kalau semua punya peralatan gadget, tapi kalau enggak pun ya sudah ini berbagi. Kalau cuma satu gadgetnya Bu Aisyah, anak saya 3, mau nggak mau ini sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa kondisinya kayak gini ya. Karena bukan apa-apa bisa saja nanti komite kah membantu buat keluarga yang memang gadgetnya belum lagi bisa terpenuhi ya, atau kalau kemarin dengar dari Mas Nadim dana BOS bisa membantu untuk hal-hal yang seperti ini ya, itu harus diomongin ya. Kemudian yaitu tadi apabila ada perubahan kebutuhan di rumah yang tidak bisa ditunda, orang tua bisa membicarakan penyesuaian waktu dengan atasan atau dengan kolega kalau misalnya orang tua yang menjadi atasan gitu. Dan untuk sekarang ya kita minta misalnya harus kerja terus kita minta izin tidak kerja karena anak sakit, karena nggak ada yang jagain anak mau ujian, ini dimaklumi, tentunya ini dimaklumi. Kalau ada kantor tempat kerjanya ayah bunda, kita minta izin karena ada perubahan, ada sesuatu yang penting di rumah, dia nggak memberikan, wah itu perlu diperingati itu. Ya, kenapa? Karena kondisi sekarang ini harus banyak permakluman, bahkan permahfuman lagi, bukan hanya maklum tapi faham, mafhum, ya. Dan pembagian peran tentu bila tugas sekolah anak menumpuk, saatnya membagi peran dengan pasangan, ya, atau juga dengan pengasuh di rumah, ya, khadimat kita atau orang dewasa lain. Apakah ada bibinya, apakah ada pamannya, apakah ada eyangnya dan sebagainya. Ya, dan ini juga perlu dicatat sehingga kita bisa tahu siapa bagi tugas ini, bagi tugas. Karena banyak ibu-ibu malas mencatat sih ya, malas natet gitu ya. Pokoknya saya udah tahu di otak, iya ibu tahu, tapi yang lain kan belum tahu. Yang lain belum tahu apa yang harus bisa dibantu gitu. Sekali aja catat ya, catat taruh di mana, entah di WA di gadgetnya masing-masing kita kasih tahu, ya mangga silakan ya. Dan untuk ibu, bapak atau ayah bunda, tentu bunda yang akan banyak peran yang lebih ya atau multi ya. Tapi itu nggak perlu khawatir para bunda. Kalau kita bicara soal otak ya, ini otak manusia kita lihat ya. Jadi otak kan Allah menciptakan ada otak besar dan ada otak kecil ya. Kemudian otak itu terbagi 2 nanti Allah belah ya. Ada belahan kanan, ada belahan kiri ya. Dan ternyata nanti ini otak dari samping kiri ya. Sewaktu dibelah itu ada di tengah otak manusia itu namanya korpus kolosum. Ya. Korpus kolosum ini yang menghubungkan antara otak kiri dan kanan. Perempuan lebih tebal korpus kolosumnya 30%.
Ini penelitiannya di University California Los Angeles oleh Dr. Roger Grosky. Dia menegaskan bahwa corpus callosum ini perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal itulah dibanding laki-laki, maka ya, nah ini corpus callosum saya kasih lihat dulu ya ilustrasinya. Jadi corpus callosum ini dia, mau mundur dulu. Nah, corpus callosum itu persis di tengah dan bentuknya melengkung kayak gitu. Ya, persis di tengah otak. Dia menghubungkan antara otak kiri dan kanan. Ya. Perempuan lebih tebal ternyata. Ya Allah, perempuan lebih tebal 30%. Karena lebih tebal itulah makanya perempuan mampu mengerjakan berbagai. Maaf Bu Aisyah, sepertinya Ibu ke mute Bu. Satu, dua, kedengeran? Ya Bu, makasih. Oke, ya maaf. Ini kalau daring kadang-kadang unmute-nya kepencet ya. Ya baik, kembali. Korpus kolosum yang tebal pada perempuan 30% ini membuat perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ya. Artinya ibu-ibu insya Allah sanggup. Yang penting tahu, oh iya, ya saya korpus kolosumnya sudah didesain oleh Allah lebih tebal. Insya Allah sanggup. Hanya memang semua pekerjaan nggak bisa dituntaskan dalam satu hari. Makanya yang sekarang mana pekerjaan penting dan genting. Kalau misalnya anak-anak sekarang mendampinginya penting dan genting, ya sudah fokus ke situ. Yang paling pertama yang harus disiapkan itu tadi baju seragamnya. Sekarang kan kalau pergi jalan-jalan kan ini sangat berkurang ya. Mungkin baju yang lain mungkin nggak usah disetrika dulu, tapi baju seragam ya, siapkan makan pagi anak-anak, minumnya dan sebagainya, itu dulu ya. Terutama yang anak-anaknya masih TK dan SD sampai ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin yang SD kelas 5, kelas 6 atau yang SMP mungkin dia sudah bisa lebih mandiri ya. Tapi ibu-ibu nih insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa, sehingga itu tadi kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan ya. Kalau laki-laki beda, laki-laki memang otak tengahnya ini lebih tipis. Makanya otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Jadi laki-laki kalau sudah mengerjakan sesuatu di depannya, ya setelah 10 menit otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun, pendengaran laki-laki menurun. Makanya laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Jadi kalau misalnya ketika pria membaca koran, pegang buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang wanita katakan kalau hanya sambil lalu saja. Itulah makanya kalau ibu-ibu ya yang anaknya laki-laki, dia sudah konsentrasi depan gadgetnya, setelah 10 menit otak laki-laki itu fokus, pendengarannya menurun. Maka mungkin kalau ibu panggil 1 kali, memang dia tidak dengar karena sedang konsentrasi. Panggil 2 kali, belum tentu juga dengar. Kadang panggilan ketiga atau keempat baru dia dengar. Ini bukan hanya anak laki-laki, bapaknya juga begitu. Tapi ini bukan berarti dia sengaja tidak mau dengar ibu, bukan. Mereka sedang konsentrasi, ya. Ini sedang konsentrasi, makanya pendengarannya menurun. Atau ibu misalnya ini ayahnya sedang kondisinya seperti ini, nonton TV kah atau sedang fokus sama pekerjaannya, terus ibu cuman sambil lalu atau sekelebatan di belakangnya ajak makan, ya makan yuk, 1 kali lagi, itu bisa dia sedang nggak dengar, sedang konsentrasi. Makanya ibu mungkin di meja makan nungguin, mana ini kok nggak datang-datang abinya nih atau bapaknya, dia nggak dengar memang. Makanya kalau mau ajak bicara laki-laki mending dicolek, ayah makan yuk, oh iya. Kadang dia antara ya pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain itu sedikit agak distract itu bapak-bapak laki-laki, ya termasuk juga anak laki-laki kita gitu. Makanya please nggak usah bertanduk kalau misalnya kita panggil anak laki 1 kali dia nggak jawab. Karena banyak anak laki bilang sama saya, Bu Aisyah saya heran, ibuku kalau manggil melotot. Saya bilang itu panggilan ketiga nak. Yang ibumu cantik panggilan pertama sama kedua. Cuman karena kamu sedang konsentrasi, pendengarannya menurun, makanya nggak dengar. Ya, ini supaya kita nggak terlalu panik ya. Kemudian alokasikan waktu untuk terbebas tugas.
Ya, udah tinggalin aja juga setrikaan. Kalau yang penting baju anak-anak yang buat besok, baju suami udah beres, tinggalin. Paling nggak 1 jam ya untuk kita apa betul-betul bebas dari tugas. Ya. Kalau anandanya masih kecil, main sama anak-anak. Ya. Banyak ibu-ibu tanya gimana Bu Aisyah tipsnya supaya anak-anak nggak main gadget terus. Ya, dia harus tahu orang tuanya nemenin dulu main gitu. 1 jam nemenin main. Karena kalau orang tua misalnya anak juga nggak boleh pegang gadget, terus orang tuanya nggak nemenin main, terus dia mau main apa? Apalagi sekarang nggak bisa keluar-keluar. Makanya ini 1 jam sama-sama itu sangat bermanfaat. Ya, saya saja anak saya 5 sudah besar-besar, tetap ada 1 hari 1 jam sama-sama mereka. Entah ngopi sambil makan pisang goreng kah atau apa saja yang orang ada kirimkan kue-kue sambil nonton biasanya kami karena mereka sudah besar-besar. Ya, sambil nonton, kita bahas tontonan. Padahal nontonnya tuh kadang-kadang diulang-ulang. Laskar Pelangi diulang-ulang berpuluhan kali, tapi tetap itu buat kami adalah sesuatu yang menyenangkan. 1 jam minimal, ya. Karena film itu 1 jam lebih ya, oke lah 2 jam. Itu harus, ya. Supaya ibu pun nggak jenuh, orang tua pun nggak jenuh. Oke. Kemudian kelola ekspektasi dan emosi, ya. Walau jadwal sudah disusun dan masing-masing anggota memiliki peran, tapi kita harus menata ekspektasi itu, menata target kita terhadap anak-anak. Kurikulum kan harus disesuaikan sekarang, ya. Dan itu dimaklumi oleh dunia bahwa kurikulumnya disesuaikan. Kita juga ekspektasinya juga diturunkan, ya. Terutama buat anak-anak usia PAUD, TK, SD, oke. Kemudian jaga emosi dan pikiran agar senantiasa positif. Ini tujuannya agar kondisi rumah tetap kondusif di tengah tuntutan akademis dan pekerjaan. Nah sekarang kalau bicara emosi dan pikiran, itu bicara lagi tentang otak manusia. Ya. Makanya kondisi sekarang ini banyak banget ya yang harus dijaga. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga perasaan, jaga pikiran. Ya. Nah, emosi di mana? Emosi itu dia nanti akan menstimulasi pikiran dan perasaan. Ya. Kenapa sih harus emosi itu dijaga? Karena di otak manusia itu ada otak emosi, persis di tengah ini. Dia terdiri dari beberapa struktur, nanti bekerja sama membentuk sistem. Nah, istilahnya makanya sistem limbik atau limbic system. Inilah sistem yang di otak manusia yang bertanggung jawab terhadap emosi. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di otak, ini dia. Ya, ada struktur-struktur di tengah otak, ya itu yang nanti membentuk sistem limbik, dan inilah yang nanti mengatur emosi. Ya, itu ada di diri kita, ada di anak kita, ada di suami kita. Jadi semua manusia ada otak emosinya. Bahkan hewan golongan mamalia juga punya limbik system. Makanya ini sistem limbik sering disebut otak mamalia. Ini persis di tengah. Kemudian nanti di otak manusia juga ada otak batang otak atau otak reptil nih. Ini yang nanti di tengkuk kita nih, dia persis di tengkuk nih, ya yang di belakangnya di belakangnya batang otak. Bu Aisyah, kepencet lagi mute-nya. Ini kenapa ya? Iya. Ngedrop ya. Oke, baik, kembali. Jadi manusia itu punya limbic system atau disebut juga otak mamalia dan juga punya batang otak atau otak reptil. Ya. Dan Allah menciptakan otak reptil ini sesungguhnya untuk melindungi manusia dari serangan dari luar. Kalau kita misalnya keluar rumah, ya, nauzubillah min zalika, tiba-tiba dicopet, ini batang otak yang bekerja nanti, otak reptil. Apa bekerjanya batang otak? Itu membuat tubuh kita ya melakukan respon, fight or flight, serang atau kabur. Nah itu, ya, nih sebetulnya batang otak kalau dia tegang, oke. Nah, kondisi sekarang, ya, tidak lagi ada serangan dari luar, kita bisa tegang batang otak ini. Karena kondisi sekarang ini kita tegang, ya, anak-anak tegang, bapak ibu guru juga tegang. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang kita berbeda dari sebelumnya. Ada shock culture yang membuat batang otak kita tegang. Makanya jangan heran kalau ada anak
kita kasih tahu dia ngeyel terus, ngelawan terus, dan ngelawannya sampai kasar banget, itu berarti batang otaknya tegang. Dia ada respon fight. Atau ngambek, nggak mau keluar dari kamar, itu flight. Ya, itu batang otaknya tegang. Ya. Kalau batang otak tegang, mau diajarin pakai metode apapun, online kah, offline kah, blended kah, itu nggak bisa masuk ya ilmu itu ke sini. Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu nantinya kalau mau anak ini mengingat memorinya jangka panjang, itu harus masuknya di prefrontal cortex ini di sini. Tapi ilmu yang didapat dari mata, telinga waktu dia mendengar atau waktu dia bicara, waktu dia menulis, itu nanti bermuara dulu di batang otak. Kalau batang otak tegang, fight or flight, maka ilmunya nggak bisa sampai sini. Tapi anak saya Bu Aisyah, kalau saya nggak kerasin, dia nggak dikerjain. Ya, waktu ibu keras, ya bisa jadi anak dengar lewat telinga, ya. Ayo belajar, ya kan? Ya. Sebetulnya batang otak dia tegang, memang dia dengar. Cuman, ya perintah itu hanya hari itu aja atau saat itu saja yang bekerja. Kenapa? Karena apa yang didapat informasinya dari batang otak dia jalan ke sumsum tulang ini. Dia membentuk perilaku atau membentuk acting, ya. Seperti itu. Makanya besoknya terpaksa kita ingetin lagi suruh belajar. Kenapa? Karena waktu kita memberitahunya dengan gaya memaksa, maka batang otak tegang ini. Ya, harusnya rileks aja. Ayo nak, udah jamnya yuk, kita online bareng. Ya. Tapi kan dia susah banget Bu Aisyah. Ya, sebentar bun. Ya sudah sabar aja dulu. Ya. Kenapa? Karena kan ini anak-anak. Anak-anak itu di prefrontalnya ini belum lagi banyak ilmunya dia. Belum lagi tahu bahwa apa yang dipelajari hari ini itu akan berguna. Dia belum lagi sampai di situ. Ya. Dia belum lagi tahu betapa beratnya ini kondisi pandemi ini baik untuk sektor pendidikan, ekonomi, belum lagi nyampe. Makanya kita ulang-ulang saja ajaran kita. Kenapa? Supaya ya sambungan otak di prefrontal ini terulang-ulang. Kalau lembut. Tapi kalau keras kita, maka dia akan fight or flight, ya. Maka informasi hanya sampai di batang otak, tidak masuk di prefrontal. Ya. Ini maka dia akan mengerjakan hanya saat itu saja. Kenapa? Karena batang otak ini memberi pesan juga ke seluruh tubuh, tapi saat itu saja. Terpaksa besok dikerasin lagi, besok dikerasin lagi. Yang bahaya adalah pada saat kita terus kerasin anak-anak, otak emosinya dia masuk di emosi yang negatif. Akhirnya apa? Memori yang terekam adalah memori negatif. Di mana sih tempat memori ini? Di sini di sekitar otak limbik sistem ini. Sudah masuk neokortex tapi di sekitar sini. Dan kalau dari kecil anak-anak memorinya lebih banyak yang negatif, itu yang membentuk self image yang buruk. Akhirnya membentuk sebuah memori inner child yang buruk. Makanya ke depannya susah berkembang nanti anak-anak kita. Tapi gimana Bu Aisyah, gemes banget, iya, karena kita batang otaknya juga tegang. Makanya kita ya sama-sama nih, kondisi sekarang sama-sama tegang. Tapi tentunya orang dewasa lebih bisa mengatasinya karena sudah dewasa. Ya. Bagaimana cara merilekskan batang otak ini? Ya, nanti kita sama-sama belajar. Oke. Ya, kita lihat dulu ya, ini ada batang otak. Nah, ini nih batang otak. Ini yang bisa bikin tegang, rileks, tegang, rileks. Kalau ini batang otak tegang, itu tadi responnya fight or flight, serang atau kabur. Kita juga sering kayak gitu batang otak kita. Makanya kalau kita tegang, kita serang anak kita, ayo cepetan belajar, cepetan gitu. Itu berarti batang otaknya lagi tegang itu. Makanya kita maksa ini anak, kita fightin di anak ini, ya. Dan kemudian otak yang untuk ilmu pengetahuan kan yang paling depan ini. Sering kita sebut namanya lobus frontalis, ini warna merah ini. Ini yang nanti mau dimasukkan ilmu-ilmu di dalamnya, ya. Tapi di dalam situ juga akan masuk atau akan ya terangkai koneksi saraf untuk membentuk memori. Sayang kalau lobus frontalis anak-anak ya kita mau paksakan masuk ilmu, tetapi juga ada memori-memori negatif karena cara kita yang kurang bijak. Ya, nah ini dia. Jadi ilmu yang di sini susah masuknya. Kalaupun sudah masuk, kadang-kadang anak-anak pas ujian nggak bisa keluar ilmunya karena otak emosinya dan batang otaknya tegang.
Ini juga makanya kalau nanti pas anak-anak mau ujian, entah ujian harian atau ujian besar, nanti ujian sekolah dan sebagainya, kita harus membuat dia rileks. Ya. Sebisanya tidak ada lagi yang kita kurangi lah tekanan-tekanan mereka. Kenapa? Karena dia sendiri sudah stres duluan. Secara faktor internal anak kita sendiri kalau mau ujian udah stres duluan. Ini udah kaku duluan sebetulnya. Ditambah kalau kita nekan, tambah kacau nanti. Ya, maka kita akan ajarkan Ananda untuk merilekskan batang otak dan juga merilekskan otak mamalia ini. Ya, sebelum anak yang rileks, kita dulu yang rileks sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru. Ya, kemudian otak terbagi dua. Tadi kita sudah lihat ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Belahan kanan ini sering disebut otak kreativitas. Kalau lihat warna-warni itu di kanan, imajinasi di kanan, rileks di kanan, benda di kanan. Ya, kemudian hayalan juga di kanan. Kalau kiri ini otak analisa, dia lebih serius, membaca di kiri, berhitung di kiri, teratur di kiri, detil di kiri. Ya. Yang saya mau sampaikan begini, anak laki-laki dan anak perempuan masih TK dan SD itu berbeda, otak kiri kanannya keseimbangan sambungan sarafnya. Ya. Laki-laki dia dominan otak kanannya. Jadi kalau ada anak laki-laki lebih senang main, anak laki-laki senang berimajinasi, dan anak laki-laki belum lagi disiplin atau teratur, itu karena otak kanannya berkembang yang pesat, lebih pesat dibanding otak kirinya. Kalau anak perempuan, kiri kanan sudah mulai seimbang, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Jadi bunda mungkin kalau punya anak perempuan dia lebih teratur ya. Ya pada umumnya begitu. Tapi anak perempuan saya nggak teratur, Bu Dokter. Mungkin anak perempuan ibu yang wataknya agak tomboy nih, wataknya watak ekstrovert. Dia otaknya mirip otak laki-laki. Jadi dia otak kanannya yang dominan gitu. Ini harus difahami, apalagi ibu kalau punya anak laki. Alhamdulillah saya punya anak laki 4, Bu. 4. Lanang, namanya nama Jawa lagi. Lanang, Rio, Kakung, Jaler. Yang Mas Lanang sudah dokter, alhamdulillah. Mas Kakung sarjana kedokteran sedang koas. Maaf, Mas Priyo, Mas Kakung mahasiswa kedokteran, Mas Jaler kelas 12. Ya. Kalau ibu dengarkan juga ada suara-suara itu semua masih daring gitu, Bu, masih online, belajar online ya. Tapi yang dokter ya dia sudah tugas, yang koas sekarang koas berhenti dulu, harus koas online, jadi mereka juga sama-sama online ya. Yang mahasiswa juga online terpaksa, yang sekolah kelas 12 dan yang bungsu perempuan Dek Ragil. Itu kalau nggak belajar sedikit tentang otak laki-laki, Bu, punya anak laki 4 betanduk, Bu. Kenapa? Karena memang otak kanan laki-laki yang dominan. Laki-laki itu kreatif. Belum bisa baca, udah bisa main PlayStation, Bu, udah bisa main game. Itu laki-laki. Ya. Kenapa? Karena Allah mau mempersiapkan laki-laki untuk bekerja. Makanya otak kanannya harus dominan, distimulasi. Ya. 1, 2, kedengeran? 1, 2, nggak kedengeran ya? Sudah kedengeran? Kedengeran, Bu. Oh ya, kedengeran. Oke. Ya. Ya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa perkembangan ya stimulasi atau koneksi saraf itu di kepala ini laki-laki lebih dominan kanan. Jadi yang punya anak laki-laki nggak usah terlalu bertanduk maksain dia untuk harus disiplin banget. Tenang aja, Bu. Kapan anak laki-laki ngerti tentang disiplin dan seimbang otak kiri kanannya? Setelah umur 18 tahun, Bu. Sekarang tugas kita hanya ingetin, yang ngasih tahu. Nanti dia bekerja sendiri setelah 18 tahun. Lama ya, Bu? Enggak, Bu. Kalau kita paham, enggak lama. Kalau enggak tahu ya itu lama baru. Ya. Baik, bosan. Bosan ini apa sih, Bu Aisyah? Bosan ini karena batang otak tegang. Batang otak tegang, maka fight or flight. Bolehkah anak bosan? Bolehkah ibu bosan? Bolehkah bapak ibu guru bosan? Boleh aja. Karena itu fitrah. Ya. Nggak usah panik pada saat anak bosan, bapak ibu langsung panik, telepon gurunya, bapak ibu guru ngajarnya yang benar dong, ini anak-anak bosan. Sesaat ini semua orang pasti bosan, saat ini. Kondisi saat ini. Kenapa? Batang otak tegang. Boleh nggak? Boleh lah. Kasih waktu anak-anak bosan ini, rasakan namanya bosan, tetapi kita ingatkan untuk cepat-cepat move on. Come on, move on sayang. Kenapa? Karena anak memang betul-betul bosan, capek, kepalanya capek. Sekolah online itu capek. Saya aja kalau habis seminar online tepar langsung, ya
banyak minum terus istirahat gitu, apalagi anak-anak ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita paham juga tentang emosi ya. Nah, ini emosi itu ternyata bertingkat-tingkat dan jenisnya banyak. Kalau anak-anak itu hanya 4 emosi dasar. Ya, sedih, takut, senang, sedih, takut, marah dan senang. Kalau kita sudah mulai variasi. Ya. Ada apatinya, ya sedih, takut, ada mulai buru-burunya. Nah, ini ibu-ibu nih kalau nyuruh anak belajar online nih seringnya ada di sini, buru-buru. Bukan semangat. Kalau semangat, bedanya buru-buru atau tergesa-gesa dengan semangat karena levelnya sudah masuk mutmainnah, dia sambil senyum. Ayo dong nak, ayo, tapi senyum. Ayo nak, yuk, 7:30 yuk, 7:30 yuk. Nah itu semangat. Tapi kalau udah merengut, itu berarti yang ini. Kenapa? Karena desire ini atau lust atau buru-buru ini ada nuansa takut dan marah. Takut ketinggalan pelajaran, takut ditegur oleh bapak ibu guru. Saya kira sekarang bapak ibu guru nggak bakal banyak negur kok. Kenapa? Memaklumi. Ya, memaklumi. Kalau sekarang bapak ibu guru pakai itu tadi yang dikatakan Mas Menteri tadi, harus realistis gitu untuk menilai ya karakternya seseorang. Kenapa? Ini kondisi kayak gini. Kadang anak udah siap, sinyal mati. Ya, kadang anak udah siap, susah dibuka videonya. Ya, artinya kita harus beradaptasi lagi dalam menilai anak-anak murid ini kan gitu. Ya. Baik, jadi emosi ini kita ada di otak kita, di limbic system tadi, dan dia naik turun. Kadang ibu-ibu udah semangat nih hari ini, Senin, Selasa semangat, Rabu udah mulai lagi capek, maka marah-marah, ya. Itu wajar, itu lazim, ini fitrah. Cuman yang diminta pada saat kita sedang emosinya di bawah, cepat-cepat naik ke emosi yang baik. Artinya kalau kita bicara emosi itu bukan yang negatif saja. Emosi itu bahasa Latin dari emosi, emovere, bergerak keluar. Ya, nah emosi itu kalau digabungkan dengan ilmu nafs, dia terbagi 3, nafsu lawama, amarah, dan mutmainnah. Kalau ibu gembira, semangat itu juga emosi namanya. Jadi namanya emosi yang mutmainnah. Ini kita naik turun. Ya. Apa faktor-faktor yang bisa naik turun? Ya itu tadi kepenatan, capek, ilmunya kurang, atau maaf karena ibu-ibu pasti masih muda semuanya, anaknya masih TK dan SD, menstruasi. Makanya ibu-ibu harus tahu siklus menstruasinya, catat Bu. Hari pertama mensnya itu harus dicatat. 2 hari atau 3 hari mau mens, hormon kita nih estrogen, progesteron, dan luteinizing hormon tuh turun Bu. Itu bikin kita galau nggak menentu Bu. Makanya kalau pas lihat tanggal, oh mau mens, udah. Itu kita memaklumi diri kita. Kita nggak marahin diri kita. Kenapa tadi tegang? Tinggal minta maaf. Atau kasih tahu suami, ayah, kayaknya aku mau mens. Atau pas mens juga, pas mens hari pertama, itu harus kasih tahu suami. Ya, bahkan boleh anak-anak dikasih tahu juga, sayang bunda lagi mens. Emang kenapa kalau bunda mens? Maaf ya, kalau bunda agak sedikit melengking suaranya ya nak ya. Biar anak-anak juga paham, biar anak-anak juga tahu kondisi kita, Bu. Ya. Justru kalau kita sudah kasih tahu, malah tidak terjadi banyak konflik. Kita tahu diri kita mau mens, kemudian orang-orang sekeliling tahu bahwa kita sedang mens gitu ya, terutama hari pertama sampai hari kelima itu, ya, maka akan mengurangi konflik. Ya. Nah, itulah yang membuat naik turun ini, naik turun. Bolehkah kita sedih? Boleh. Bolehkah kita takut? Boleh aja. Tetapi yang diminta cepat-cepat naik. Kenapa? Kalau kita berada di nafsu mutmainnah, itu lebih beruntung. Lebih jauh beruntung. Ya. Ini juga dikatakan keimanan manusia naik turun karena ada level emosi ini. Waktu kita turun, kita takut, kita lupa bahwa Allah Maha segalanya. Allah Maha melindungi, Allah yang memberikan kesehatan. Barangkali di antara kita juga ada yang kena COVID-19 terpaksa diisolasi, ya. Tetapi itu tadi tentu takut kita sebagai keluarga, tapi cepat-cepat naikkan. Takut itu naik sampai ke ya di level mutmainnah ini. Bahkan menerima. Kenapa? Karena kalau kita sudah berada di minimal semangat ini ya atau menerima bahkan pencerahan, ini kita ingat lagi bahwa Allah Maha segalanya. Allah yang Maha melindungi, Allah yang Maha memberikan kepulihan dan
1, 2, kedengeran? Mohon maaf ini sinyalnya. Iya. Ya, Sudah. Ya. udah kedengeran. Ya Bu Aisyah. Kedengeran, Bu. Sudah, Bu. Iya, ini makanya kalau kita online sering gini ya, Iya. tapi nggak apa-apa, it's Kendalanya. okay, kita usaha aja. Saya ulang, saya share screen lagi boleh ya? Iya. Ya. Baik. Nah, sebab ibu-ibu harus kuasai level emosi ya supaya kita kalau lagi turun cepat-cepat ke atas, turun cepat-cepat ke atas ya. Nah, ini sampai sini kita sepakat dulu ya, Bu. Kita kadang turun tapi cepat-cepat move on ya. Tapi tentunya kalau lagi sedih untuk move on ke atas itu butuh waktu yang lebih lama. Termasuk anak-anak kita, kalau dia lagi sedih, capek belajar, sedih, itu butuh waktu untuk kita bujuk, kita peluk, supaya dia bisa naik ke semangat lagi. Tinggal kasih tahu saja Bapak Ibu gurunya, telepon atau WA, atau pokoknya komunikasi. Ya, jangan kalau lagi sedih dia nangis, kita paksakan ya untuk dia segera semangat. Ini jauh, terlalu jauh emosinya ke atas. Marah saja, anak marah-marah, aku nggak mau, itu masih lebih cepat untuk bisa semangat dibanding lagi sedih ya atau takut ya. Nah, ini harus kita pahami, tinggal lapor saja pada Bapak Ibu guru dan insya Allah Bapak Ibu guru paham ya, tinggal difahami saja. Udah, kondisi sekarang ini saling memahami. Kan itu tadi ananda kita juga berada di level-level emosi begini ya. Baik, kemudian ini semua ada di limbic system atau otak mamalia ini. Kadang-kadang kita juga walaupun udah punya ilmunya bahwa kita harus santun sama anak-anak, harus lembut. Kan ilmunya di sini nih, di neokorteks. Itu sering lupa kalau otak emosi lagi tegang. Ya, lupa juga kalau otak reptil lagi tegang, Bu. Itu memang begitu. Kita banyak ilmu juga, lupa kalau ini tegang. Makanya bagaimana cara merilekskan, ya? Sekarang sebelumnya kita belajar dulu sedikit bahwa emosi ini, emosi yang tadi di otak emosi, dia akan mempengaruhi feeling, thinking, dan acting kita. Mempengaruhi feeling, perasaan kita. Di mana sih perasaan itu, Bu Aisyah? Ternyata perasaan itu kerjanya di jantung. Pikiran di mana pikiran? Pikiran di otak. Acting bagaimana? Ya sudah, karena jantung dan pikiran diwarnai oleh emosi, maka acting kita, action kita akan ya terwarnai dengan emosi itu gitu ya. Nah, perasaan ini kerjanya kolbu ya. Kolbu itu apa sih Bu Aisyah? Kolbu itu hati ya. Nah, kita lurusin dulu ya. Kolbu ini banyak yang mengartikannya hati ya. Tetapi kalau di organ ternyata makin ke sini, penelitian makin ke sini, kolbu ini merujuk ke jantung, kerja jantung ya. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, ya, kolbu itu didefinisikan sebagai daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Itu Imam Al-Ghazali mendefinisikan kolbu. Kalau kita lihat dari surat Al-Hajj, ya, di sini ada endingnya dikatakan kolbu yang di dalam dada. Qulubul lati fis sudur, ya. Jadi kolbu itu yang di rongga dada, sehingga kalau kita lihat apa aja sih organ yang di rongga dada, itu ada paru-paru dan jantung. Paru-paru kanan kiri. Imam Al-Ghazali mengatakan kolbu itu dia agak ke kiri, di dada dan dia agak ke kiri sedikit. Ya. Nah, posisi jantung ini memang agak ke kiri, Bu. Agak ke kiri. Ya. Jadi kalau kita bilang kolbu, itu organnya adalah jantung. Walaupun terlanjur kita ucapkan atau mengartikan kolbu itu hati, ya, hati. Karena kalau hati, ya, itu dia, kalau hati posisinya itu bukan di dada kiri, tapi dia di kanan, ya. Dan kemudian kata Profesor David Hawkins, ya, kalau kita getaran magnet energi kita di bawah 200 tadi ya, mulai sombong, marah, ya, buru-buru, takut, sedih, itu menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Dan jika frekuensi energi seseorang di atas 200, maka dia senantiasa sehat. Ya. Bahkan kata David Hawkins ya mengatakan bahwa di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Sekarang kita harus berada di emosi semangat, di atasnya semangat, bahkan pencerahan.
termasuk anak-anak. Ya. Walaupun anak-anak sudah kita paksa belajar, tetapi frekuensi emosinya selalu marah, takut, sedih, itu bisa kekebalan tubuh menurun. Bahkan vitalitasnya menurun. Termasuk kita juga. Pada saat kita marah berterusan, maka kita akan di bawah 200. Nanti kita ya kembali kekebalan menurun, vitalitas juga nggak semangat kerja, ya. Sudah pakai masker, sudah pakai hand sanitizer, sudah social distancing, tapi keluar rumah takut, itu bisa membuat ya imunitas juga menurun. Itulah caranya untuk menaikkan imunitas lewat menaikkan emosi kita, menaikkan level emosi kita, ya. Ini tadi. Jadi pas kita di bawah kita naikkan ke atas, pas kita di bawah kita naikkan ke atas, ya. Caranya adalah ya itu tadi, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, di surat Al-Baqarah 153. Jadi buat ayah bunda, bapak ibu guru, kalau mau kita ya berada selalu di nafsu mutmainnah, ini Allah bilang sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar bukan arti menekan ya, sabar itu menahan. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia menahan untuk naik ke atas levelnya. Caranya bagaimana untuk naik ke atas levelnya? Ya tentu kita ta'awuz. Kalau ibu udah mau marah, ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan reda. Jika dia membaca, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ibu kalau setiap lagi udah mau marah lagi, mau bertanduk lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Terus apa lagi? Tarik nafas, Bu. Astagfirullah. Ya, habis itu apa? Istighfar. Istighfar, Bu. Ini kita sudah diajarin, bahkan dari kecil kita sudah pakai cara ini ya, Bu. Ibu-ibu yang sudah istighfar itu bagus, Bu. Tinggal tambahin terus dan tambah pemahaman bahwa oh kalau kita perbanyak istighfar, rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Penyelesaian bagi setiap permasalahan, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu, ya, ayah bunda, Bapak Ibu guru menganggap sekarang ini sulit, kita disuruh baca istighfar. Rutin baca istighfar, banyak baca istighfar. Kenapa? Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau ayah bunda, Bapak Ibu guru menganggap ini suatu masalah, kita disuruh rutin baca istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Kalau Bapak Ibu, guru atau ayah bunda menganggap kondisi sekarang perekonomian belum lagi lancar, ya, rezeki ini bukan hanya uang ya, termasuk rezeki ilmu, anak-anak belum lancar. Anak-anak belum lancar nih rezeki ilmunya, maka kita disuruh istighfar, rutin baca istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki dari jalan tak terduga. Anak barangkali nggak ngerti waktu diajarin waktu online, tapi dia ngerti pada saat temennya yang ajarin. Ya, itu juga rezeki. Ya. Anak barangkali diajarin bapak ibu gurunya yang ngerti, dia baru ngerti oleh ayah bundanya yang ajarin. Atau kebalikannya, pas ayah bundanya yang ngajarin dia nggak ngerti, tapi waktu ibu gurunya ulang kembali baru dia ngerti. Itu rezeki namanya, ya. Dan memang sesuatu itu diulang-ulang karena otak kita itu akan terjadi koneksi saraf yang berulang-ulang sehingga dari tahu naik jadi faham. Dan itu kita disuruh istighfar, berbanyak istighfar, ya, berbanyak istighfar. Oke, jadi sekali lagi untuk merilekskan otak emosi, merilekskan juga kita punya batang otak, kita diminta ta'awuz, tarik nafas panjang dan perbanyak istighfar. Itu insya Allah ya, itu akan terjadi apa? Itu tadi ya, pembuluh darah yang ke otak itu membawa oksigen yang banyak. Kalau kita ya perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi istighfarnya itu pas waktu istighfar harus dilafazkan. Astagfirullahaladzim. Keluarkan karbon dioksida banyak, nanti hidung akan tarik oksigen. Hidung akan tarik oksigen, dia jalan di paru-paru, kemudian nanti oksigen dibawa ke jantung, jantung memompa darah yang banyak oksigennya. Sehingga batang otak kalau kena oksigen itu akan rileks. Otak emosi juga kena oksigen, dia akan rileks gitu. Makanya kita ingat lagi, oh iya ya, ini anak-anak, dia belum mengerti, oh iya ya, dia harus kita ulang. Itu ilmu baru kita ingat lagi. Ya.
Cuman sayangnya kalau misalnya ibu-ibu nggak belajar juga, bapak ibu nggak belajar, ya, ayah bunda nggak belajar, kita udah tarik nafas pun ilmu di depannya nggak ada, kita juga nanti nggak ada sebuah referensi untuk oh iya anak ini memang harus diulang-ulang gitu. Itulah makanya kita tetap harus ikut seminar parenting di mana saja, ya. Dan itu nanti berbagai sistem dalam tubuh akan mampu beradaptasi dengan teknik tadi kita bertawus dan beristighfar. Dan tentu juga sholat. Sholat ini luar biasa. Kapan ibu merasa, aduh saya susah banget ya ngontrol emosi, coba sholatnya ditambahkan tumak nina dan kehusyuannya Bu. Karena memang sholat ini nanti akan menolong sistem tubuh ini, juga menolong emosi untuk cepat naik ke level atas. Ya. Nah ini tadi, jadi apa yang ada di otak dia akan jalan ke sistem saraf, ke badan ini. Dia memberi pesan kepada tubuh ini gitu. Termasuk emosi, kalau ibu marah, nggak cepet-cepet dirilis, marahnya jalan ke sistem tubuh. Sehingga apa? Badan kita ikut marah. Ya, badan kita ikut marah. Dan waduh, semuanya jadi nggak enak perasaan dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena kerja saraf itu kayak kabel listrik kerjanya. Dia bawa pesan jalan ke tubuh. Dan cepet banget Bu. Yang sensorik 240 km per jam, yang motorik 320 km per jam. Cepet banget ya. Nah ini dia akan membawa pesan, baik pesan negatif maupun pesan yang positif Bu ke tubuh kita ya. Dan kemudian kalau kita lihat ini nervous system nih ya, dari otak kan akan jalan sistem saraf ini kayak kabel listrik nih Bu. Dia membawa pesan baik yang di otak kita maupun pesan yang diucapkan, pesan yang dilihat, pesan yang didengar ya. Dan satu lagi, tubuh manusia itu akan keluar gelombang elektromagnetik dari tubuh kita. Kalau kita kesel, setelah jalan di badan kesel itu akan didorong oleh sinyal kita, mempengaruhi sekeliling kita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ya dampingi anak dengan kesel, itu anak kena. Walaupun ibu nggak ngomong, ibu nggak marahin, tapi ibu tidak cepat-cepat marah, kesel, takut, cemasnya dinaikkan ke level ke atas, itu keluar dari tubuh ibu, mempengaruhi orang kanan kiri. Bahkan yang paling dekat pun itu 3-5 meter terdekatnya. Ya. Itulah makanya kalau kita mau nyemangatin anak, ibunya yang harus semangat dulu. Ya. Ibu belajar untuk bagaimana tenang, maka nanti anak akan 3 kali tenang. Kenapa? Karena ini nyamber Bu. Nyamber ini. Ya. Bapak ibu guru juga begitu. Bapak ibu guru kan juga double nih tugasnya. Selain jadi bapak ibu guru juga yang sudah punya anak ya, jadi juga orang tua yang harus ngajarin anaknya. Kalau dulu kan dititip sama bapak ibu guru yang lain juga ya, ini double-double. Ya, double-double. Makanya manajemen emosi tadi adalah istilahnya soft skill. Ya, keterampilan kita untuk menaikkan emosi ke level emosi yang mutmainnah tadi. Itulah tadi sabar dan sholat. Tapi ingat sabar itu bukan menekan, tapi sabar itu ya menahan dan terus kita menggunakan ya zikir kepada Allah untuk naik ke level atas tadi. Ya, jadi sekali lagi ini dulu mungkin kita akan buka diskusi ya. Kenapa? Karena sinyal yang ada di kita itu mempengaruhi sekeliling kita. Ya, jadi kalau mau rumah ini tenang, makanya ibu-ibunya yang dibikin tenang ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Anna ya sebagai moderator. Terima kasih, maaf lahir batin, maaf salah kata, salah ucap, maaf juga barangkali ada knowing dari masuk ke dalam Zoom kita ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aisyah Dahlan atas paparan materinya yang Masya Allah sangat menarik sekali Ibu. Insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua, para peserta seminar parenting daripada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke acara sesi tanya jawab, akan ada pengumuman dari panitia yang akan saya sampaikan, yaitu pengumuman 3 orang pemenang door prize pada hari ini. Yeay! Ini ada door prize-nya Ibu, acaranya Masya Allah banyak sekali sponsor yang sudah masuk di acara hari ini. Terima kasih untuk para sponsor dan nanti untuk pertanyaan yang terpilih ya, nanti kita ada sesi tanya jawab setelah ini, itu akan mendapatkan hadiah juga dari para sponsor. Nah ini dia, ada pemenangnya, silakan screen-nya.
Ini pemenang pendaftar online pertama dari kategori orang tua murid Bunaya Islamic School TK dan SD. Bisa dilihat di sini. Ini dia pemenangnya, wali murid. Nama Roslani, kelas 1 Andalusia. Nah, ini sudah daftar dari tanggal 8 ya. Dari tanggal 13 jam 17.44. Masya Allah, ini yang pertama daftar, Ibu Roslani, kelas 1 Andalusia. Terus selanjutnya pendaftar online pertama dari kategori guru Bunaya Islamic School TK dan SD, ada Miss Wida. Selamat Miss Wida. Dan selanjutnya ada pendaftar online pertama dari kategori peserta umum atau luar Bunaya. Ini juga sudah ada Ibu Rima Handayani. Selamat buat Ibu Rima. Alhamdulillah selamat untuk 3 Ibu pemenang door prize dari sesi pertama. Pemenang akan dihubungi oleh panitia setelah acara ini selesai. Nah, untuk yang belum dapat door prize, jangan khawatir, karena kita masih ada bingkisan door prize yang banyak ya, masih banyak menanti, dan akan diumumkan bertahap sampai dengan di penghujung acara seminar parenting ini selesai. Jadi, tetap ikuti acara ini ya Bunda, sampai akhir. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah siap ya Ibu Aisyah ya? Insyaallah. Ya, kita akan buka termin pertama. Saya akan bacakan 3 pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah dipilih oleh panitia. Ini Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ibu. Ini saya pilih, sudah ada untuk termin pertama sampai termin ketiga. Untuk pertanyaan pertama, dari Ibu Ike. Maaf, ini pertanyaan pertama dari Ibu Ida Adaliah dari SDI Al-Falah. Bagaimana mengatasi anak-anak yang sering ribut setiap pelajaran online? Anak saya ada 2 Ibu Aisyah, setiap online mereka bikin gaduh, jadinya berantem. Dan bagaimana cara agar anak-anak bisa senang mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya? Itu tadi pertanyaan pertama Ibu, dari Ibu Ida ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Widi dari TK Buana. Ibu Aisyah, saya ingin bertanya, semangat anak-anak terkadang berubah-ubah. Kalau lagi semangat Jum luar biasa, tapi kalau lagi tidak mau Jum, dibujuk tidak mau Ibu Aisyah. Bagaimana cara supaya anak jadi semangat setiap hari? Saya jadi stres nih, jadi Ibu Widi curhat ya Bu ya. Jadi dia benar-benar nggak tahu lagi nih harus gimana ya, karena susah sekali membujuk anak setiap hari agar semangat untuk belajar online. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Paras Eko Widya. Assalamualaikum Dr. Aisyah Dahlan, anak saya laki-laki umur 8 tahun. Bagaimana supaya bisa fokus ketika guru sedang menerangkan? Kadang saya suka kesel, karena kalau diberitahu tuh ngelawan terus, ngejawab terus. Jadi bagaimana nih Ibu solusinya? Ini sepertinya pertanyaannya saling berkaitan ya Ibu ya. Bagaimana caranya agar orang tua bisa lebih happy dan tidak kesal dan tidak emosi untuk mendampingi anak belajar. Ya, silakan Ibu dijawab pertanyaan di termin pertama ini. Terima kasih Bu Ana. Ya, Bu Ana boleh nggak tadi yang pendaftar pertama saya juga mau kasih giveaway. Saya mau kasih buku boleh ya? Alhamdulillah. Ya, ini buku cukup gue aja. Ini berisi kisah 20 pasien-pasien narkoba kami. Mudah-mudahan bisa dibaca. Jadi tahu bagaimana anak-anak agar terlindungi masalah narkoba. Saya juga kasih giveaway ya. Luar biasa Ibu. Ya, buat 3 orang pemenang tadi ya Bu ya berarti ya. Insya Allah. Tapi nanti kalau misalnya nanti yang bertanya juga saya mau kasih juga nanti Insya Allah. Nanti tinggal Bu Ana catat siapa ya yang bertanya tadi ya. Terima kasih Ibu. Baik. Jadi Bu Ida ya. Ini Anandanya ributnya kenapa dulu nih? Apakah dia ribut tentang suatu benda atau ribut perhatian atau ribut bercanda? Karena anak-anak usia-usia ini juga saya mungkin usia SD ya, karena tadi dari SD Al-Falah ya. Nah mungkin
anak-anak SD ini kan senang bercanda ya. Saya juga tidak dapat informasinya apakah Ananda dua orang ini sama-sama laki-laki dua-duanya. Kalau dua-duanya laki-laki, emang begitu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu otak kanan. Otak kanan tuh otak kreatif, otak benda, dan laki-laki bersaing. Ya, anak laki-laki itu bersaing. Makanya supaya kita bisa tenang, kita pahami dulu, ya. Dan tolong tidak kena juga kita, atau kita tidak terstimulasi untuk marah juga atau untuk buat gaduh juga. Makanya kita jauh-jauh dari dia udah tahu auzubillahi minasyaitonirrajim ya Allah, ya. Dan ingat ya, setan itu biasanya membisik dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka tausnya 4 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terus istighfar dulu, astagfirullahaladzim ya Allah. Dan sebisanya pikiran bahwa anak saya setiap mau online daring ini ya, belajar daring pasti berantem. Itu yang harus mulai dirilis. Pikiran itu akan terjadi nanti. Kenapa? Kapan kita sudah setting pikiran itu, maka gelombang yang keluar dari seluruh tubuh, terutama dari jantung kita dan dari otak itu kuat banget. Maka akan terjadi. Cuman kan saya selama ini kayak gitu Bu Aisyah, saya jadi trauma. Nah, traumanya itu diatasi dulu. Jadi setiap hari nih malam mau tidur, ibu misalnya terganggu dengan aduh nih besok anak-anak ya ada pikiran kayak gitu ya. Aduh besok nih anak-anak berantem nih. Nah, mulai tidur ya, waktu mau tidur rilis. Ya Allah, ya angkat khawatirku ya Allah. Ya Allah, angkat takutku ya Allah. Jadi biasanya saya suka kasih tips namanya 3M. M pertama mengaku. Ya Allah, saya takut besok nih anak berantem lagi ya Allah. Saya takut nih anak ya gaduh lagi ya Allah. Ngaku dulu sama Allah. Ya. M kedua mengangkat, ya Allah, angkat takutku ya Allah, angkat khawatirku ya Allah, angkat cemasku ya Allah. Ya di sini masuk astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, ini terus ya sampai ibu agak enakan, agak tenang. M ketiga meminta. Jadi maunya apa ibu? Ya Allah, saya mohon anandaku ya Allah. Sebut namanya Bu, yang lengkap beserta nama bapaknya, bintinya kah? Ya, Al-Fatihah. Ibu bayangin, besok dua-duanya tenang, mulai belajar dengan tenang, dengan ya, kemudian dia dengan semangat kayak gitu ya. Jadi mulai kita setting pikiran dan perasaan kita, Bu. Kapan kita sudah men-setting, aduh nih pasti besok berantem lagi nih, pasti dia besok, itu terjadi ya. Jadi sekali lagi mulailah setting ya. Kemudian semoga ini kan memang anak naik turun Bu. Ya tadi kan saya sudah katakan juga bahwa anak kita ini kan ada emosinya, emosi naik turun. Kemudian Ananda juga dia belum lagi di otaknya paham bahwa belajar itu adalah sesuatu kegiatan yang positif. Dia belum lagi sampai di situ. Dan anak-anak itu masih rentan tubuhnya terhadap hal-hal yang tidak stabil. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, itu cepet banget anak-anak ini kondisi fisiknya, dia kemudian kondisi emosinya naik turunnya cepet. Ya. 1, 2. Maka kalau misalnya Ananda kok nggak semangat lagi, kita cari tahu dulu apa sih penyebabnya? Apakah kurang tidur, kurang minum? Karena kadang-kadang kurang minum juga bisa nggak semangat, kurang makan. Atau ibu lihat sklerama konjungtiva anak sini, diginiin matanya Bu. Kalau yang ini nih, yang ini ibu lihat mungkin merah saya punya ya, dia agak putih, berarti anak itu kurang darah. Itu yang bikin nggak letih, lesu, lelah tuh cepet banget. Atau apakah Ananda kita cacingan? Karena umur TK dan SD ini mudah banget Ananda cacingan, dan cacing itu yang nanti membuat anemia. Makanya perhatikan juga dia konjungtivanya di sini, kalau dia putih gitu ya, atau merahnya sedikit banget, oh ini anak kurang darah nih. Mau nggak dia makan sayur, mau nggak dia makan buah? Kalau enggak ya mau nggak mau kita cari ya suplemen tambah darah buat anak-anak. Jadi kita lihat dulu semuanya. Memang kalaupun sehat juga nggak bisa 7 hari ya, misalnya sekolah dari Senin sampai Jumat ya Sabtu Ahad libur ya sekolah-sekolah ya. Itu nih nggak bisa semangat terus, ini nggak bisa. Makanya kita memaklumi saja bahwa suatu ketika dia turun, oke. Karena anak kan juga kepengennya, kalau mau kepengennya sih maunya semangat terus. Tapi kondisi ini kadang-kadang bikin turun. Karena banyak hal tadi yang kita bilang tadi, faktor-faktor yang eksternal dan internalnya. Jadi pas anak nggak semangat, kita pahami aja. Terus kita kasih nama, kenapa sayang? Lagi capek ya? Lagi nggak semangat ya? Itu
anak dikasih begitu saja, komentar begitu sama ibunya, sama orang tuanya, dia udah seneng lagi loh. Apa bawah sadarnya anak mengatakan, oh ibuku paham kalau saya lagi capek. Ibuku paham kalau saya lagi kurang semangat. Anak-anak tuh butuh itu sekarang. Karena emang capek, bosen, jenuh, segala macam. Karena ada ketegangan juga pada anak-anak yang karena kita. Karena tegangnya kita tervibrasi pada anak-anak. Apa sih tegangnya orang tua? Ya macam-macam, termasuk tegang ketakutan kena virus corona, tegang masalah ekonomi. Barangkali suaminya yang sudah mulai kerja keluar, kan ibu ikut mikirin kan Bu? Aduh nanti gimana di luar ya? Tegang juga nanti anak ngerti nggak ya? Anak naik kelas nggak ya? Nah itu yang membuat anak keikutan tegang. Jadi kalau anak nggak semangat, coba cek dulu ibunya, cek dulu orang tuanya, ya. Nggak semangat juga nggak gitu? Kalau lagi nggak semangat juga, oke, udah sama-sama lah nggak semangat, udah kasih waktu lah hari itu, ya terserah gimana caranya. Kalau saya anak-anak nggak semangat, saya tawarin makanan yang agak enakan dikit Bu. Ya, kalau ibu bisa masak, silakan masak makanan yang agak enakan. Tapi kalau enggak ya sudah, kamu mau beli makanan apa nak? Boleh pesen, nah, ayo. Kenapa? Karena lewat makanan itulah yang membuat nanti ada nutrisi, ada zat besi lagi, ada kalori lagi. Jadi kayak gitu. Apalagi anak laki ya Bu, pantang ya nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar, ya. Atau anak laki lagi daring dia belum makan, itu susah loh Bu, susah banget buat anak laki itu. Jadi sebisanya kalau misalnya nggak sempat makan dulu baru daring, ya sudah sambil daring makanlah. Yang penting ajarin anak untuk pas makannya yang santun dikit gitu ya. Ya kita matiin dulu sebentar, makan dulu gitu. Itulah manfaat atau salah satu berkahnya belajar daring karena masih bisa sambil makan. Yang penting ajarin untuk tidak pas buka videonya makan seasal-asalan sehingga yang lain lihat gitu. Paling itu saja yang diajarkan anak, untuk sedikit santun untuk makan pada sambil daring ya. Kira-kira gitu. Jadi memang nggak bisa setiap hari semangat, sungguh deh. Kondisi ini nggak begitu ya. Kemudian yang Ananda yang ini laki-laki 8 tahun, kemudian gimana ya? Nah begini, Bapak Ibu ya, ayah bunda juga harus tahu bahwa ada gaya belajar. Gaya belajar itu kan sering ada terkenal dengan 3 gaya belajar ya, yaitu auditori, visual, dan kinestetik, gerakan. Ya. Maksudnya apa? Sebetulnya semua indera-inderanya anak-anak itu, indera kita itu ada saraf yang menangkap informasi yang dibawa ke otak. Ada anak saraf telinganya lebih dominan, makanya dia lebih senang dengar aja. Ya, mungkin matanya nggak lihat gurunya, tapi kupingnya yang ke arah gurunya. Oh, itu kemungkinan besar dia auditori. Ya, tapi nggak usah lagi dipaksa. Ayo lihat gurumu, ayo lihat. Dia nunduk, tapi telinganya kan ke situ, ke gurunya. Ya sudah, itu auditori. Karena saraf telinganya lebih kuat daripada saraf mata. Kebalikannya kalau anak yang saraf matanya lebih dominan, dia akan terus liatin. Ya. Kenapa? Karena saraf matanya lebih kuat. Ini namanya gaya belajar visual. Ada anak ya, gaya belajar kinestetik, saraf tangannya yang lebih dominan. Makanya kalau dia belajar sambil gerak-gerak, colek-colek bundanya, colek-colek adiknya, atau sambil main. Kalau ada bola dia mainin kayak gini. Itu kenapa? Karena saraf tangannya lebih dominan. Itu sambil gurunya nerangin, sambil dia main-main, sambil dia colek-colek bundanya, colek-colek adiknya atau kakaknya, atau sambil main bola, itu masuk di otaknya nanti. Lewat apa? Lewat sistem saraf yang ada di tangannya. Ini namanya gaya belajar kinestetik. Yang namanya konsentrasi bukan cuma ngelihat doang pakai mata. Ada anak konsentrasi lewat pendengaran, ada anak konsentrasi lewat gerakan kinestetik. Jadi perhatikan dulu Ananda yang mana. Taunya gimana? Pokoknya gini aja, ya. Ulangan, ujian, dia bisa. Udah gitu aja. Targetnya. Gaya dia belajar, ya, kita perhatikan. Oh, dia gayanya auditori, kombinasi auditori kinestetik. Sudahlah pakai kuping, pakai gerakan. Kalau kita nggak ngerti gaya belajar, kita sangka ini anak nggak konsentrasi. Ya, jadi sekali lagi ibu perhatikan gaya belajar Ananda. Ya, mudah-mudahan kalau kita tahu gaya belajar, ya kita udah tenang aja. Saya bilang sama anak-anak saya, ya ibu, pokoknya targetnya kamu nilainya di atas KKM dikit. Kenapa? Saya harus turunin standar saya. Orang kondisi lagi nggak sama, ya.
Ini kondisi ini harus diturunin semua standar. Saya bilang sama anak-anak, terutama yang kelas 12 sama kelas 10, ibu yang penting kamu nanti terima rapotnya atau nilainya itu di atas KKM dikit. 75 apa matematika itu KKM-nya 75, kamu 76 udah bagus, Nak. Dengan standar yang turun itulah maka anak-anak tidak terbebani, itulah makanya dia akan semangat belajar, ya. Jadi sekali lagi begitu ya, ibu-ibu ya. Kembali buat saya kembalikan ke Bu Ana, mangga Bu Ana. Iya, baik. Terima kasih Ibu Aisyah. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan termin kedua, saya mau mengingatkan kembali untuk para pemenang door prize tadi ya, boleh bisa dikonfirmasi di room chat ya, Bunda. Tadi untuk yang dari pendaftar pertama dari SD TK Gunaya, terus dari umum dan juga dari guru, dari Miss dan Ustadznya tadi yang dapat Miss Wida ya, boleh di screen-nya lagi, Anitia? Ya Bu Ana, minta alamatnya juga ya Bu. Iya, karena juga selain mendapatkan bingkisan menarik dari sponsor komite, kita juga dapat dari Ibu Aisyah Dahlan. Terima kasih Ibu Aisyah untuk hadiahnya. Ini boleh dikonfirmasi lagi di room chat ya, Bunda. Ini ada Ibu Roslani, kelas 1 Andalusia. Terus juga ada Miss Wida, dan untuk umumnya ada Ibu Rima Handayani ya. Silakan dikonfirmasi di room chat. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan ada pertanyaan berikutnya ya Ibu. Tapi ini pertanyaannya hampir mirip. Jadi termin kedua saya langsung aja dari pertanyaan 4 sampai 9 ya Ibu Aisyah. Ini pertanyaan keempat dari Mama Alesa, kelas 6. Assalamualaikum Dr. Aisyah Dahlan. Anak saya lebih suka bermain layangan di depan rumah di sawah daripada mengerjakan tugas sekolah. Usianya 6 tahun. Anaknya laki-laki ini ya? Ya, ini laki-laki. Ini sepertinya adiknya Alesan ya. Kakaknya kelas 6 SD, Bunda. Oh, ya. Tuh, jadi ini sepertinya adiknya usianya 6 tahun. Bagaimana biar seimbang antara main dan juga belajarnya? Itu tadi pertanyaan keempat ya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Dari Bunda Kanza Farah, kelas 1 dan kelas 2 Bunaya. Bagaimana merefresh kembali semangat ibu dengan 2 anak daring ditambah 1 bayi ibu. Jadi masih ada anaknya yang baik dan ditambah pekerjaan rumah yang Masya Allah banyak sekali ya, yang tidak kunjung selesai. Anaknya 2, sekolah daring, terus 1 bayi pula, dan moodnya itu sangat berpengaruh ya, apalagi kalau ibunya PMS ya, kedua tadi yang sudah Ibu Aisyah jelaskan ya, dan jadi berpengaruh, mood seorang ibu jadi sangat berpengaruh bagi kebahagiaan seisi rumah setiap hari. Nah itu tadi pertanyaan kelima. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bunda Farah Fakih, kelas 4 dan kelas 6 SD Bunaya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ibu Aisyah Dahlan, bagaimana cara meningkatkan minat baca anak selama pembelajaran jarak jauh ini? Sebab penggunaan gadget yang hampir setiap hari dilakukan Ibu, membuat anak-anak saya jadi malas membaca dan asik bermain gadgetnya. Nah itu sepertinya PR untuk semua ibu di rumah ya. Jadi benar-benar deh kalau misalnya daring itu gadget amat sangat bikin ibu tuh, aduh, itu juga mewakili pertanyaan saya Ibu. Dan ini selanjutnya pertanyaannya langsung saja pertanyaan ke-7. Ini dari Ibu Ike dari SDIT Al Hikmah. Pertanyaannya adalah pada usia berapa tahun dilihat dari kematangan berpikir anak-anak bisa belajar mandiri saat pembelajaran jarak jauh dan dari mulai persiapan belajar sampai selesai kerjakan tugas-tugasnya. Jadi dari usia berapa Ibu? Jadi anak-anak yang terlihat kematangan berpikir anaknya dan berapa jam anak-anak bisa konsen belajar online. Karena kegiatan untuk anak refreshing saat jam istirahat setiap hari KBM daring ini. Terima kasih Ibu Aisyah. Jadi untuk
bagaimana cara mengisi kegiatan untuk anak refreshing saat jam istirahat setiap hari KBM Daring. Sudah jelas ya Ibu pertanyaan ke-7 tadi ya, dari Ibu Ike. Selanjutnya pertanyaan ke-8, ini dari YouTube, ini juga ada yang bertanya dari YouTube kita, dari Ika Wisnu. Assalamualaikum Ibu Aisyah Dahlan, yang saya tahu justru wanita dominan otak kanan, pakai feeling, sedangkan pria dominan otak kiri, berpikir secara logis. Sedikit kontradiksi dengan penjelasan Ibu Aisyah barusan. Mohon dijelaskan. Mungkin tadi yang paparan materi yang sudah Ibu Aisyah sampaikan sebelumnya mungkin ya. Jadi ini tadi Ibu Ika Wisnu menjawab langsung di kolom chat di YouTube. Ini selanjutnya lanjut ke pertanyaan ke-9 ya Ibu, karena hampir-hampir mirip pertanyaannya. Jadi saya langsung bacakan saja pertanyaan ke-9 dari Ibunya Kalista Audrey, kelas 4 dan kelas 5 Bunaya. Assalamualaikum Ibu. Ibu, anak saya 2, sejak belajar daring ini main HP-nya jadi bablas. Bagaimana cara saya membagi waktu mereka antara jatah mereka belajar atau mengerjakan tugas sekolah dan waktu main game di HP. Saking kesalnya saya sampai hapus gamenya dari HP dan setiap hari saya bawaannya marah-marah terus Ibu. Jadi terima kasih untuk jawabannya Ibu. Nah, itu tadi udah 9 ya Ibu, langsung saya paparkan karena ini hampir-hampir mirip pertanyaannya. Silakan Ibu, mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini Masya Allah, nih ibu-ibu nih sangat peduli sama anak-anak ya. Cuman kalau kita nggak punya strategi malah stres sendiri Bu. Ya baik, jadi begini ya, Ananda yang senang main layangan ini luar biasa loh. Ini udah jarang anak-anak main layangan. Ya, pertama ya harus diapresiasi dulu bahwa oh Ananda ini ya dia punya kesenangan yang berbeda dibanding anak-anak zaman sekarang yang anak-anak semua digital ya. Ini saya untuk sementara saya mau bilang dulu nih Mama siapa Alisa ya. Mama Alisa ini luar biasa Ananda nih. Top, main layangannya top, seneng banget saya ya. Terus gimana seimbangan antara main dan belajar? Nah, tinggal itu diatur ya. Dan kalau mau ngatur permainan, ini buat semua kita ya, mau ngatur antara main, belajar dan sebagainya, itu harus sebelum dia melakukan ya. Karena begini, banyak orang tua baru ngasih peraturan pada saat anak sedang mengerjakan permainan itu. Nah, ini yang anak bingung, ini gimana sih? Dan pada saat lagi asik-asiknya bermain, baru kita bikin peraturan ya. Ayo dong, kamu harus belajar sekarang. Ah, itu mereka nggak suka. Apalagi anak laki-laki, ya. Apalagi anak laki-laki. Jadi gimana caranya? Termasuk juga tadi bagaimana kita ya supaya anak-anak ini bisa paham maunya ibunya apa. Maka diomongin. Itu tadi saya bilang setiap pekan, kalau nggak hari Sabtu sore kah atau Ahad sore. Itu harus ada istilahnya ya pertemuan keluarga gitu, harus diomongin. Kalau untuk peraturan-peraturan umum, supaya anak ngerti, bunda tuh maunya apa sih? Karena anak kita tuh nggak ngerti loh, bunda maunya apa, ya? Dia nggak ngerti. Kenapa? Kalau kita tidak membuat sebuah ya pertemuan-pertemuan keluarga untuk bilang, ya. Nah, untuk mensiasati pertemuan keluarga agar tidak kaku, maka kita harus siapin makan minum, terutama anak laki-laki. Jadi bunda bilang sama anak-anak ya, sayang ya, misalnya ada yang senang main layangan ya, kalau bisa main layangannya habis online ya nak, atau misalnya kalau terlalu panas kita bilang ya, nanti agak habis asar aja kamu main layangannya ya nak. Nah itu emang harus diomongin sebelum dia main gitu. Bu Aisyah saya udah omongin, kapan omonginnya ya, itu harus mulai dibuat sesuatu yang agak resmi, tapi rileks ya. Terus kalau bisa juga selain ada pertemuan keluarga, ada pertemuan one on one antar anak. Saya anaknya 5, 4 laki-laki, semua doyan main loh. Ya, satu yang bungsu perempuan juga senang main gitu. Nah, saya ingat waktu mereka kecil, mulai TK sampai SD, setiap anak itu ada pertemuan khusus dengan saya. Tidak bawa ibu bapaknya dan tidak bawa saudara yang lain. Kapan? Sesuai tanggal milad. Anak saya yang Mas Lanang itu miladnya 18 Juni dulu waktu mulai dia playgroup ya.
itu setiap bulan tanggal 18 saya yang jemput dia pulang sekolah. Saya kan juga kerja waktu itu, ya, pulang sekolah karena saya tahu anak laki-laki seneng makan, seneng minum, ajak ke restoran yang dia suka. Saya nggak bawa ke rumah, kalau ke rumah nanti ketemu adik-adiknya lagi. Nah, setiap tanggal 18 makanlah di restoran, disitulah kita ngomong-ngomong. Bahkan saya catat, ya, apa yang saya harapkan sama dia saya kasih tahu. Nak, nanti main gadgetnya sekian lama ya, nak. Nak, nanti ibu-ibu aku boleh nggak tambah uang jajan? Misalnya gitu loh, dari TK loh itu, dari playgroup seingat saya itu, ya, dari umur dia 3 tahun. Sehingga setiap tanggal 18, kalau kita mau menasehati dia atau kasih masukan, tunggu tanggal itu. Tunggu tanggal itu yang untuk per individu. Ya. Kenapa Bu Aisyah sebulan sekali? Oh, anaknya 5. Kalau ibu-ibu anaknya 1, ibu bikin pertemuan 2 minggu sekali, sok mangga atuh. Tapi karena saya anaknya 5, maka cuma bisa sebulan sekali. Supaya teratur sesuai tanggal milad. Anak saya Prio lahir 22 Juni. Waktu itu setiap bulan, ya, tanggal 22, nanti saya jemput dia. Gitu. Ngobrol lagi, dia sendiri-sendiri aja. Dan setiap ibu yang sudah memberikan arahan, peraturan, tulis di agenda ibu. Sehingga anak-anak merasa bahwa oh saya ditreat sebagai sebagai orang dewasa yang sungguh-sungguh ibunya gitu loh. Itu yang kadang-kadang ibu-ibu mungkin harus ditambahkan. Kalau sudah ya syukur. Ya, tinggal diulang-ulang. Memang harus diulang-ulang, ya. Nah, tapi ingat, waktu ngulangnya juga harus rileks saja, rileks. Kenapa? Karena kalau tegang, batang otak itu mengeras, batang otak itu membuat dia kaku sehingga dia akan menolak, denial, ya. Oke, jadi sekali lagi kalau ibu-ibu sudah pernah ajarin anak dan sebagainya itu diulang-ulang. Dan supaya teratur, ya sesuaikan aja pas tanggal miladnya. Setiap bulan tanggal miladnya. Tapi kalau yang pas tanggal miladnya besar ya tentu kita memberikan sesuatu rasa syukur, kita kasih hadiah dan sebagainya, ya. Itu teknik-teknik itu, ya. Termasuk juga buat ini, ya, bagaimana supaya main gadgetnya ini ya teratur kan gitu. Itu harus emang diomongin. Jangan pas dia lagi main gadget baru kita kasih peraturan, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Lagi asik-asiknya kita cut, itu dia nggak ngerti dan akan marah, akan tegang, ya. Dan ketahuilah memang Bunda, ananda kita lahir di era digital. Mereka lahir keluar dari rahim kita kanan kirinya digital. Makanya disebut digital native. Lahir dengan digital. Anak ayah bunda yang TK dan SD ini kan anak-anak yang sudah masuk kategori generasi alfa. Yang lahirnya 2011 ke atas. Kalau misalnya ada yang masih, anak saya 2010, oke, itu generasi Z. Itu juga digital native itu. Lahir keluar dari rahim kita kanan kirinya udah digital. Artinya otak mereka itu sejak dalam rahim saja, ya, waktu ibunya dia di dalam rahim, ibunya main smartphone atau pakai smartphone untuk komunikasi, itu sudah terekam di otak mereka. Ini kita buka dulu mindset kita. Beda sama saya lahir tahun 68, ya, mungkin generasi X. Ibu Fadila juga mungkin lahir tahun berapa Bu? 60-an juga Bu, sama kayak saya. Itu generasi X. Generasi yang waktu keluar dari rahim kanan kirinya kertas surat. Makanya kita generasi kertas pada saat itu, ya. Oke, artinya pahami dulu bahwa dia generasi digital. Nah, Bu Aisyah, anak saya habis daring, terus dia langsung main game. Itu gimana? Kalau saya kasih. Kenapa? Karena waktu belajar mereka berada di gelombang beta, gelombang tegang, ya. Supaya pelajaran yang dari guru masuk ke subconscious, ke bawah sadar, dia harus masuk di gelombang alfa. Salah satu teknik alfa adalah bermain. Jadi kalau misalnya anak-anak habis game online, kemudian habis daring, terus dia main game, ya, itu satu boleh dulu. Tinggal ngatur waktunya, itulah diomongin sebelumnya. Ya, diomongin sebelumnya. Kalau saya selalu patokannya azan. Nah, azan. Nah, sholat dulu, nak. Gitu. Atau misalnya di asar, dia mau nanti misalnya dia main ya, terus kemudian asar, sholat azan asar. Itu patokannya, nak, sholat asar, nak. Ayo, sholat dulu, nak. Kayak gitu. Masing-masing keluarga punya ciri-ciri khas atau peraturan-peraturan. Oke?
Dan kemudian untuk apa ini ya? Oh iya, minat baca anak. Nah ini dia Bunda. Anak kita ini lahir digital native. Minat bacanya itu distimulasinya nggak hanya lewat buku, lewat video tuh membaca mereka. Baca itu bukan berarti dia harus lihat buku. Ini yang harus kita buka dulu mindsetting kita. Dia lihat video, lihat film, itu membaca namanya. Dia membaca apa? Membaca hikmah-hikmah yang ada di situ. Ya, literasi itu bukan hanya dari buku. Literasi itu bisa dari film, bisa dari audiovisual. Ini dulu yang kita harus tahu. Supaya kita nggak terlalu panik, nggak terlalu tegang. Akhirnya anak tegang, anak panik. Ya, saya kalau anak, jangan kan gitu. Anak saya yang bungsu, dia seneng banget lihat BTS, Korean pop. Ya, itu juga sebuah literasi. Nanti setelah itu saya ngobrol-ngobrol, ya, apa yang kamu ini nak di video tadi, apa sih ininya, apa sih asiknya, apa sih itu, untuk bertanya supaya kita paham bahwa oh anak itu membaca dari segala hal. Ibu-ibu ya, ini V ini ada personilnya BTS, itu dia baik banget sama kak neneknya Bu, sampai waktu neneknya meninggal kita semua sedih loh Bu. Itu namanya juga membaca. Mereka belajar bahwa oh orang sudah terkenal sebagai BTS saja, dia neneknya pun masih dihormati oleh dia. Itu namanya membaca. Ya. Kalau zaman kita, zaman saya nih yang generasi X, mungkin teman-teman masih ada juga yang generasi X, itu memang membacanya dari buku, karena waktu itu zaman buku. Sebelum kita, zaman batu itu membacanya di batu, bukan di buku, di batu. Itu pun udah masalah dulu. Karena kalau seorang ibu marahin anaknya, itu apa aja dimarahin, mau generasi apa aja. Saya aja nggak main game online dimarahin dulu, main bekel karena sampai maghrib, iya kan? Berarti ibu-ibu itu kan marah karena waktunya saja, durasi waktu. Sok atuh silakan diatur, tapi dengan cara sebelum dia main. Paham ya Bu? Dan emang diulang-ulang, namanya juga pembekalan. Kapan dia ngerti? Kapan dia ngerti? Nanti setelah 18 tahun. Otak anak, baik anak laki dan perempuan, itu matang setelah 18 tahun. Ya, jadi kalau gitu dia mandiri 18 tahun, iya secara totally mandiri 18 tahun ke atas. Tetapi kalau misalnya buat anak supaya mandiri kerjain tugas mulai dari persiapan sampai nanti selesai ngerjain tugas, SMP pun sudah bisa dia. Bahkan ada anak, terutama anak perempuan kelas 5 SD, 6 SD dia udah bisa. Bahkan kalau anak SMP, dia males didampingin ibunya terus. Kenapa? Ibunya kepo, nanya melulu. Ini siapa nih? Ini gurunya siapa nih? Dia ngajarin apa? Kenapa dia ngajarin? Itu anak malas, sudah Bunda pergi jauh-jauh aja. Kalau sudah anak mulai 6 SD dan SMP ya. Anak saya lihat dia SMA aja udah, SMP aja dia sudah mulai mandiri waktu dia kelas 9. Pas SMA udah lebih mandiri lagi. Cuman kita kontrol sambil ngobrol. Kontrolnya sambil ngobrol ya. Nah sekarang buat Bu Ika, ini bukannya wanita dominan otak kanan. Begini maksudnya Bu Ika ya. Otak kiri kanan ini dia ada sambungan saraf, ya. Ini sayangnya saya tadi cari gambarnya saya nggak ketemu ya. Nah, jadi ada sambungan neuron. Laki-laki itu kanannya duluan sambungan neuronnya, kanannya. Jadi makanya anak laki-laki itu anak kreatif, anak laki-laki penuh imajinasi, anak laki-laki anak teknologi, ya. Otak bicara di mana? Di kiri. Anak laki-laki ya, bicaranya belum, umur 3 tahun, bicaranya belum lancar, membaca belum lancar, tapi kalau dia pegang game atau kasih itu permainan, dia udah bisa itu. Karena memang yang tersambung otak kanan, ya. Adapun kalau ini namanya emosi. Ya. Laki-laki kalau emosi, dia kena otak kanannya. Otak kiri nggak kena. Ya, saya boleh kasih lihat ini ya supaya lebih enak ngejelasinnya, boleh ya. Yes. Mana ya? Oh ini, mudah-mudahan kelihatan deh. Nggak apa-apa, saya share ini aja. Ini kelihatan ya Bu? Otak kiri kanan ya. Nah, laki-laki kalau emosi kanannya yang terganggu, kiri nggak terganggu. Makanya laki-laki kalau emosi ya otak analisanya tidak terganggu. Tapi itu kalau dia dewasa. Sudah 18 tahun ke atas.
Ya, atau kadang-kadang SMP, SMA otak kirinya laki-laki sudah tersambung lebih banyak. Yang terganggu kanan. Makanya dia masih bisa analisa. Makanya suami kita pada saat kemarin pas pandemi sedih, bapak-bapak sedih, tapi masih bisa kerja. Kenapa? Kirinya nggak terganggu. Otak bicara, otak matematika, otak analisa tidak terganggu. Tapi dia sudah nggak kreatif suami-suami itu. Tapi masih bisa kerja, kiri tidak terganggu sama sekali, kanan yang terganggu. Perempuan kalau dia sedih, takut, marah, yang mana terganggu? Kiri kanan. Kita perempuan kiri kanan terganggu. Tapi untung kecil-kecil yang dia terganggunya. Nggak kayak laki-laki kanan doang tapi besar. Kiri kanannya perempuan terganggu kecil-kecil, ya kita karena kecil-kecil masih bisa kerja, tapi nangis atau muka ini nggak bisa disembunyiin kalau ibu kesel, ibu marah atau ibu sedih. Ya, nah itu masalah emosi. Jadi kalau sambungan neuron, kirinya perempuan dan kanannya duluan. Maka anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa diajak analisa. Sayang, mau pakai baju apa? Aku pakai baju pink aja. Itu anak perempuan, karena kirinya sudah nyambung. Ya, ngomong juga udah mulai jelas, ya. Tapi anak laki umur 3 tahun ngapain, Bu? Main mobil-mobilan. Kenapa? Otak kanan, dia otak imajinasi. Makanya anak kecil kita nih waktu TK atau SD anak laki habis nonton Batman pulang jadi Batman. Kenapa? Karena kanannya yang sudah terstimulasi, ya. Jadi saya paham maksudnya Bu Ika, tetapi saya kasih tahu, ya, saya jelaskan kembali bahwa itu sambungan otak. Laki-laki kanannya dominan, ya, perempuan kiri kanan. Tapi kalau kena emosi, laki-laki kanannya kena emosinya, kirinya tidak, makanya dia bisa analisa. Perempuan kiri kanannya yang kena emosi, ya. Makanya kita ketahuan kalau kita kesel, marah, sedih, ya. Ya kira-kira begitu. Mudah-mudahan semuanya udah dijawab, walaupun mungkin nggak bisa detail, ya Ibu, ya. Tapi ya itu tadi mudah-mudahan sudah bisa. Intinya adalah bahwa yang penting kita tenang, Bu. Karena ada sinyal tadi, ada sinyal di tubuh kita nih yang ini nih, Bu. Nih, kalau ibunya tenang, anak 3 kali tenang, Bu. Itu ada penelitian 3 kali. Kalau ibunya kesel, anak 3 kali kesel. Kalau ibunya semangat, anaknya 3 kali semangat. Kalau ibunya marah, anak 3 kali marah. Kenapa? Karena sinyal anak sama sinyal ibu itu satu provider. Kalau ibunya XL, anaknya XL, Bu. Ya, ini cuma contoh, bukan di endorse, ya. Kalau ibunya Indosat, anaknya Indosat. Makanya di dalam rumah inti magnet adalah ibu, adalah istri. Itulah makanya kenapa kita yang perempuan lebih banyak belajar, lebih banyak nenangin diri agar satu rumah semua tenang, terutama anak-anak. Ya, jadi intinya semuanya itu bikinlah kita tenang. Caranya ya sudah istighfar, astagfirullahaladzim, berulang-ulang, ya. Oke, kira-kira begitu. Kembalikan lagi ke Bu Ana. Ini masih ada pertanyaan lagi masuk atau nanti aja ya Ibu ya? Mungkin masih ada nih, masih 10 menit masih bisa nih. Boleh, masih bisa ya? Ya, masih bisa. Ini ada pertanyaan. Kalau nanti takutnya lewat sudah. Iya. Boleh. Ini saya bacakan lagi, satu pertanyaan lagi aja ya Ibu. Boleh. Ini kebetulan pertanyaannya dari Ibu Ketua Komite. Oh, Bu Yuli ya. Ibu Yuli, Mama Gibran. Ibu Aisyah, bagaimana baiknya pembagian porsi pendampingan dan support antara ayah dan bunda dalam mengawal anak-anak melakukan PJJ dengan segala dinamika anak-anak yang muncul? Ya, sekian Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, buat para bunda ya, ketahuilah memang Allah mendesain otak perempuan dengan korpus kolosum yang tebal agar kita lebih banyak berperan di dalam pengurusan anak dan rumah. Jadi kalau ditanya porsinya gimana, tentu porsi ibu lebih banyak. Ayah itu didesain otaknya. Kapan-kapan kita belajar tentang otak pria wanita yang lebih dalam ya. Laki-laki didesain otaknya untuk mencari nafkah. Sebetulnya itu yang fitrah itu. Tapi kalau ada ibu-ibu dia juga cari nafkah, kemudian juga harus, nah itu berarti kerja yang double-double. Karena sesungguhnya ibu-ibu itu memang didesain untuk mengurus domestik rumah dan ngurus anak-anak. Memang begitu. Ayah otak
otak yang disebut otak cari nafkah. Itu memang kalau jadi di Amerika dia membongkar kembali bahwa fitrahnya perempuan itu memang tidak dipaksa bekerja mencari nafkah. Kalaupun iya karena sesuatu hal ya mau nggak mau ibu-ibu harus ada ekstra tenaga, ekstra energi. Itu pasti capek banget itu, ya. Nah, kemudian bagaimana cara seorang ayah mendampingi anaknya? Laki-laki otaknya tidak multitasking. Jadi kalau ibu titip suami ayahnya untuk dampingin itu hanya bisa mungkin ya satu anak saja. Satu anak. Dan bapak-bapak kalau dia menyambi dengan pekerjaannya working from home juga, itu ketahuilah kalau misalnya bapak-bapak itu atau ayahnya sudah fokus pada laptopnya, kemudiannya anaknya manggil ayah, terus dia nggak dengar, itu bukan si bapak nggak peduli, bukan. Si bapaknya lagi konsentrasi, karena otak laki-laki itu konsentrasi. Di atas 10 menit pendengaran menurun. Anaknya nanya, ayah ini gimana ayah? Itu kadang nggak dengar, Bu. Tolong difahami, karena banyak istri-istri dari dapur, dia lihat bapaknya, dipanggil anaknya, bapaknya nggak jawab, terus istrinya, ibunya sudah menjudgment. Tuh kan, bapaknya nggak perhatiin anaknya. Itu nggak boleh gitu. Bapak-bapak itu cuma bisa satu pekerjaan. Ya. Jadi kalau kita mau titip anak kita digendong oleh ayahnya, pastikan bapaknya lagi nggak ngerjain sesuatu. Dan pastikan tidak lama-lama. Memang bukan urusan mereka. Ya. Tetapi urusan bapak adalah mencari nafkah dan mendoakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak pegang Nabi Ismail setiap hari. Nabi Ismail dititipkan oleh ibunya Siti Hajar. Nabi Ibrahim harus pulang ke Palestina. Tapi apa yang terjadi? Ya, Nabi Ibrahim terus mendoakan dari jauh. Kenapa? Karena doa ayah, karena ayah melakukan safar, melakukan musafir di luar rumah, itulah jadinya sangat dahsyat. Maka seorang ayah ya sudah, oke, ayah cari nafkah ya di luar, serahkan urusan di rumah sama ibu, tetapi ayah selain mencari nafkah doakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan doa ayah itu makbul banget, Masya Allah. Jadi kira-kira begitu. Kita nggak bisa suruh suami kita mirip kayak kita bisa ngerjain lebih dari satu, nggak bisa memang. Settingan otaknya bukan untuk itu gitu. Tapi kalau ada suami, bapak-bapak udah mau bantuin ibu nyuci piring, bantuin ibu nyuci baju dan nemenin anak, itu keren banget, Bu. Suami itu harus disayang-sayang itu. Susah dapat kayak gitu tuh, Bu. Mau dapat di mana lagi suami kayak gitu, ya? Ya, tapi itu sangat jarang. Kenapa? Karena memang sulit untuk melakukan itu. Dia capek sekali kalau bapak-bapak mengerjakan multitasking, capek banget. Ya, jadi sekali lagi bismillah, ibu lah yang memang lebih banyak porsinya. Percaya deh. Kalau nanti bapak disuruh ajak main-main sebentar, ya main sebentar sama anak 10 menit, udah gitu ah. Main-main, guling-gulingan. Dan kalau ayahnya lagi main guling-gulingan, ibu nggak boleh larang. Karena bapak-bapak tersinggung pas dia ajak anaknya main guling-gulingan, jangan guling-gulingan, nanti bahaya. Itu dia tersinggung, Bu. Mending ibu doain dari jauh. Aman, selamat gitu. Ya. Ternyata ada riset itu, bapak-bapak tersinggung, dia udah ajak main anaknya dengan gaya laki-laki, terus ibunya negur, itu tersinggung. Ya. Saya juga salah dulu. Karena suami saya kan namanya anaknya laki-laki 4. Main tembak-tembakan, main guling-gulingan. Saya tegur, tersinggung. Cuman saya kaget waktu itu, kok tersinggung? Kan itu bahaya. Barulah 2006, ya, terbongkar tabir tentang otak laki-laki bahwa suami tersinggung kalau dia sedang ajak main anaknya dengan gaya laki-laki dan istrinya atau ibunya menegur dia. Akhirnya habis itu udah saya diem aja, tinggal doa aja, Bu. Kan waktu doa sinyal kita keluar kan? Sinyal kita kan keluar tuh. Ya. Nah, kira-kira begitu, mudah-mudahan bisa terjawab ya.